Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik dari Bobby Fischer yang ditulis dalam bukunya yang berjudul My 60 Memorable Game. Ini adalah game antara Fischer melawan Paul Benko di tahun 1959. Fischer memulai permainan dengan E4. Paul Benko memilih Sicilian Defense. Setelah kuda F3, kuda C6, Fischer dorong D4. Pion makan pion, kuda makan pion, tantangan pertukaran. Paul Benko memilih menyimbangkan kuda F6 untuk menyerang pion. Lalu Fischer mengeluarkan kuda C3 untuk jaga pionnya. Selanjutnya, D6, persiapan gajah petak terang untuk keluar, direspon dengan gajah C4, lalu menteri B6. Serangan 2 kali pada kuda, maka kuda mundur E2. Setelah itu, E6, gajah siap keluar. Di posisi ini, Bobby Fischer rokade untuk mengamankan rajanya. Setelah gajah E7 persiapan rokade, Fischer kembangkan gajah mundur ke petak B3. Dari posisi ini, Paul Benko langsung mengamankan rajanya. Setelah itu, raja geser H1. Ide utama dari langkah ini adalah persiapan mendorong pion ke petak F4. Paul Benko kemudian menyerang gajah petak terang. Lalu Fischer mainkan gajah G5, ancaman pada kuda, direspon dengan menteri C5, menyerang gajah. Maka Fischer mendorong F4, memberikan proteksi pada gajahnya sekaligus mendapatkan tempo untuk mendorong pionnya, direspon dengan B5. Kemudian kuda G3, lalu B4. Kuda terancam. Di posisi ini, Bobby Fischer tidak terburu-buru menyelamatkan kudanya. Terlebih dahulu, dia menyerang kuda dengan E5. Pion kemudian makan pion, dan Fischer memilih dengan gajah makan kuda. Di posisi ini, gajah makan gajah adalah langkah terbaik. Tapi Paul Benko tidak memainkan hal itu. Jika gajah makan gajah, maka ada balasan kuda menyerang menteri serta gajah. Jika menteri mundur E7, maka kuda H5. Putih akan menyimbangkan perwira-perwiranya untuk menyerang. Pada game sesungguhnya, Paul Benko memilih memukul gajah dengan menggunakan pionnya. Hal ini membuat lajur G menjadi setengah terbuka. Di posisi ini, Bobby Fischer menyelamatkan kudanya dengan tempo ancaman pada menteri. Kemudian, Paul Benko berniat untuk adu menteri. Tentu saja, Bobby Fischer menolak. Dalam kondisi unggul, dia memilih menempatkan menterinya di petak H5, mengarahkan serangan pada sayap raja. Langkah yang dianggap oleh Emjen sebagai langkah yang tidak akurat. Tapi di posisi ini ternyata Paul Benko membuat kesalahan fatal. Dia memilih kuda makan gajah. Bobby Fischer tidak mengambil kuda. Terlebih dahulu dia memilih menteri H6, ancaman skakmat dalam waktu dekat. Jika misalnya kuda menyelamatkan diri, maka kuda H5, dan ancaman skakmat di depan mata tidak akan bisa dihentikan. Maka dari itu, di posisi ini, Paul Benko memilih pion makan pion, sehingga menteri bisa tepat waktu untuk membantu raja. Tapi Fischer tetap merespon dengan kuda H5, ancaman skakmat, menawarkan kuda. Tentu saja Paul Benko menolak. Dorongan pion F5 dia mainkan, menyerang gajah sekaligus melindungi raja.
Di posisi ini, Bobby Fischer memainkan langkah tempo yang sangat penting. Dia tidak terburu-buru untuk menempatkan kudanya menyerang. Terlebih dahulu, benteng A diaktifkan ke petak B1. Setelah menteri menghindar, barulah kuda E ke petak C6. Skak. Gajah harus makan kuda. Setelah itu, kuda makan gajah. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Maka, menteri makan kuda dan menteri makan menteri. Palbenko kemudian menyelamatkan kudanya ke petak C5. Dan di posisi ini, Bobby Fischer bisa saja untuk menyerang kuda. Tapi lagi-lagi, langkah tempo menjadi langkah yang sangat krusial dan langkah kunci pada game ini. Pada langkah ke-24, Fischer kembali menemukan langkah tempo menteri G5, skak. Hal ini membuat raja harus pergi dan menjauhi benteng. Kemudian, menteri menyerang benteng serta kuda. Dari game ini, kita bisa melihat betapa bermanfaatnya sebuah langkah tempo. Selain benteng aktif yang tadinya kita lihat pasif pada petak A1, kita juga bisa melihat bahwa langkah tempo menteri skak telah membuat benteng kehilangan penjagaan. Di posisi ini, Palbenko coba untuk melawan dengan gajah A6 serangan pada benteng. Fischer kemudian mengambil kuda. Setelah Palbenko mengambil benteng, dia juga makan gajah. Dan cukup sampai di sini. Palbenko memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, dia kalah kualitas. Dan pada level Grandmaster, kalah kualitas seperti ini tidak akan layak untuk diperjuangkan.